Imin. Calon wakil presiden punya visi dan misi kagak masuk akal. Rakyat tidak percaya, Min. Program kerja lo muluk-muluk yang tidak masuk akal. Mau bangun 40 kota besar sekelas Jakarta, kagak masuk akal, Min. Bangun satu kota IKN aja lo kagak konsisten. Yang dulu lo dukung, sekarang kagak dukung. Gimana sih lo? Sekelas calon wakil presiden ditanyain Gibran, gelagepan, kagak bisa jawab. Gimana sih lo? Punya visi misi, punya program kerja. Program kerja kok selepat-selepet. Calon presidennya KTP. Angin kagak punya KTP. Lo selepat-selepet. Oke. Halo guys, kali ini saya akan mereaksi sebuah video. Ini berasal dari salah satu pendukung dari Anies Muhaimin atau Amin ya, yang mengaku kecewa dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin dalam debat Cawapres kemarin ya, di mana ada beberapa pernyataan blunder yang keluar dari Caimin, yakni ingin membangun 40 kota selevel Jakarta dalam tempo waktu 5 tahun guys ya. Dan mereka menyatakan bahwa seharusnya Caimin ya, sebelum selepat orang lain, selepat dulu dirinya ya. Oke guys, tanpa perlu lama-lama lagi, mari kita sama-sama menyimak videonya berikut ini. Gue adalah pendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Gus Muhaimin. Tapi menyaksikan acara debat Cawapres tadi malam, maka gue harus secara jujur menilai bahwa secara substansi, Gus Imin, Gibran, dan Mahfud MD adalah sama saja. Mereka tidak ada yang menyentuh substansi materi tema debat dengan utuh. Tapi jujur, gue juga harus mengakui bahwa Gibran tampil paling impresif atau mengesankan tadi malam. Kenapa begitu? Karena kemarin-kemarin sebelum debat, Gibran banyak sekali melakukan kesalahan yang membuat publik meragukan kemampuannya. Atau bisa dibilang bahwa sebelum tadi malam, Gibran itu memulai citra dirinya dari titik minus. Tapi setelah tadi malam, dia mengejar ketertinggalan citra dirinya. Selain aktif menyerang, Gibran juga sukses meniru strategi debat yang dulu pernah dilakukan oleh ayahnya pada debat Capres tanggal 17 Februari 2019. Pada waktu itu, Jokowi bertanya kepada Prabowo mengenai unicorn atau istilah bisnis startup dengan nilai 1 miliar US dollar ke atas. Di mana pada saat itu, Capres Prabowo Subianto sempat kebingungan dengan istilah unicorn. Dan tadi malam, Gibran sukses mengulang hal yang sama dengan menanyakan SGIE atau State of Global Islamic Economy, singkatan yang membuat Gus Muhaimin kebingungan. Jadi kesimpulannya, tadi malam kualitas Gibran tidak lebih baik daripada Gus Imin atau Mahfud MD, tapi Gibran tampil paling mengesankan, dan hal itu bisa tercapai karena kerjasama yang baik antara Gibran dengan tim sesnya, dan juga karena Gibran mau belajar banyak. Terakhir gue mau bilang begini, sebagai pendukung pasangan Amin, sebagai orang yang percaya dengan ide besar perubahan seorang Anies Baswedan, gue mau bilang, Gus Muhaimin, kesuksesan gerakan perubahan juga akan ditentukan oleh Anda. Tadi malam, Anda kalah oleh seorang Gibran. Tapi masih ada satu kesempatan lagi bagi Anda untuk membalikan itu semua pada debat Cawapres kedua nanti. Maka tolong Gus Muhaimin, juga kepada Timnas Amin, untuk mau belajar dari kesalahan dan kekurangan tadi malam. Gibran yang memulai dari titik minus saja bisa seperti itu. Maka saya percaya kalau Gus Imin bisa jauh lebih baik. Gus Imin sudah banyak sekali berpengalaman organisasi dan politik, tapi faktanya Anda kalah tadi malam. Jadi mungkin Anda harus lebih banyak lagi belajar demi kesuksesan gerakan perubahan, demi kami yang sudah muak dengan keadaan bangsa saat ini. Selepet
diri Anda sendiri dan Timnas Amin, demi kebaikan bangsa ini, demi kami yang menitipkan harapan kepada kalian semua, demi kami, demi semua emak-emak, demi semua spanduk sukarela dari rakyat, demi anak cucu kami nanti. Selepet diri Anda sendiri, Gus Imin, karena kami tidak ingin yang ada sekarang berlanjut di 2024. Dan saya berkata seperti ini karena saya sayang dan peduli kepada nasib bangsa ini. Karena saya juga merasa ikut berjuang bersama kalian. Karena saya ingin berubah. Karena saya percaya kepada Anies Baswedan. Dan juga kepada Anda, Gus Imin. Salam semangat antitesa 24. Oke guys ya, selepet diri Anda sendiri, Gus Imin. Ini pandangan yang cukup objektif dari salah satu pendukung pasangan Amin guys ya, yang menyatakan kekecewaannya dengan penampilan dari Gus Muhaimin atau Gus Imin yang semalam saat debat Cawapres. Itu Gus Imin ini dinyatakan kalah telak guys ya, dari seorang bocah bernama Gibran. Padahal kalau dilihat secara pengalaman ya, pengalaman berorganisasi, pengalaman berpolitik, Gus Imin jelas jauh di atas Mas Gibran. Namun oleh pendukungnya merasakan bahwa Gus Imin seperti terlihat tidak berdaya di hadapan Mas Gibran ya. Nah ini pendukung-pendukung dari Amin ini ingin Gus Imin mengevaluasi dirinya untuk tampil di berikutnya lagi, bisa tampil secara impresif atau tampil memukau. Kurang lebih seperti itu guys. 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Izin stik Juragan. Di sini calon wakil presiden pasangan Anies Baswedan yaitu Cak Imin mengutarakan salah satu janji apabila dia terpilih menjadi pendamping Anies, yaitu menjadi wakil presiden Republik Indonesia di 2024 yang akan datang, akan membangun 40 kota yang selevel dengan Jakarta. Gini aja. Gua kebetulan lahir di Jakarta. Emak bapak gua asli orang Jakarta. Buat yang di luar dari DKI, mau itu di satu Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa, apalagi di luar Pulau Jawa, yang mungkin belum pernah ke Jakarta, mungkin, atau yang sudah hanya sekedar melihat Sudirman Tamrin aja, taunya cuman halte-halte doang, cuman bisa lihat kerapihannya sepanjang jalan Sudirman Tamrin, sama mall-mall yang ada di Sudirman Tamrin. Gue cuman mau memberi satu edukasi, memberi sebuah pengetahuan ya, bahwasanya yang pertama, Jakarta saat ini, kondisi Jakarta yang saat ini tidak serta-merta itu buah karya Anies waktu jadi gubernur, kagak ya. Anies boleh dikatakan memoles Sudirman Tamrin, yang sebenarnya Sudirman Tamrin dari zaman dulu juga udah keren, karena itu Sudirman Tamrin itu adalah jalur protokolnya ibu kota Jakarta ya, emang udah dari dulu, tinggal molesnya aja. Cuman kalau kata gua, kok tibang moles doang terus menjadi sebuah prestasi, kagak dibarengin sama kerja yang prioritas, ini rasanya buat gua sebagai penduduk Jakarta yang tinggal di Jakarta ini lucu kalau pada akhirnya ujuk-ujuk nih wakil mau ndongkrak nih presidennya, seolah-olah udah begitu spektakulernya membangun Jakarta. Jakarta punya MRT, itu bukan zamannya Anies
MRT sangat-sangat membantu masyarakat dari pinggiran ono Lebak Bulus sono mau kerja ke kota itu udah sangat membantu. Ya. Bukan kerjanya Anies, itu ada di zaman Jokowi lanjut ke Ahok. Biar tahu. MRT yang mana? MRT itu kalau kita dari Lebak Bulus naiknya di atas. Tuh kayak kereta naik ke atas. Ntar dia turun-turun pas di daerah Al-Azhar. Terus Ratu Plaza. Baru dia tuh di terowongan, keretanya masuk terowongan. Terus ada di dalam tanah, di jalanan tuh. Ya, gua kasih tahu. Kagak kelihatan udah kalau di daerah Tamrin mah tuh. Ntar berhentinya saat ini habisnya cuman ampe Plaza Indonesia, tepatnya di depannya deket Sinar Maslen. Nah itu untuk sementara ini. Nanti pengerjaan kalau udah sampai kelar, sampai stasiun kota, sampai Museum Fathahillah, insya Allah. Tapi itu bukan zamannya Anies, itu zamannya Jokowi sama Ahok waktu jadi gubernur. Terus kalau mau inget lagi terowongan dari Mampang Perapatan yang sama Anies diganti namanya jadi, kalau kagak salah mantan menteri tuh Tuti Alawiyah. Ya, Mampang Perapatan kan namanya ganti jalan Tuti Alawiyah kalau nggak salah. Nah, itu dulu di perempatan itu kredit antara Mampang Perapatan ke Kuningan, antara Tende dari Gatot Subroto ke Tendean. Ama zamannya 2016 sampai 2018 itu siapa lagi tuh? Masih tetap Jokowi Ahok ya. Iya, dibuat terowongan underpass untuk mengurai kemacetannya. Ingat, infrastruktur yang ada di Jakarta semuanya itu digagas dan dieksekusi bukan di zaman Anies. Anies itu yang selama dia mimpin DKI, pertama nebangin pohon di Monas buat rencananya sirkuit Formula E. Yang notabene bukan buat kepentingan warga, apalagi warga miskin, kecuali warga orang kaya yang hobi nonton balapan, yang hobi nonton main kebut-kebutan. Itu manfaat kagak buat warga miskin? Prioritas kagak pertanyaannya? Tuh pertama. Yang kedua, lajur sepeda. Mubazir mah kagak, cuman kagak ada yang make sampai gini hari. Tonggak orennya aja itu sampai bahkan udah ada yang dicopotin nih di wilayah Tentara Pelajar. Sekarang kalau boleh ngehin sepanjang jalan Tentara Pelajar itu, kalau Tentara Pelajar itu kalau kagak tahu Manggala Wana Bakti sampai Simpruk sono. Udah dicabutin tuh kotak tonggak-tonggak oren. Itu duit kita warga DKI. Mubazir pada akhirnya, ya. Yang ketiga, ini nih dia, Jakarta International Stadium. 5 tahun jabat buat bangun stadion kagak kelar. 5 tahun jabat gubernur kagak kelar bangun satu stadion, dilanjutin sama PLT Heru. Lah, Min, lu kalau menang jadi presiden, jadi wakil presiden, Anies jadi presidennya, sama periodenya juga 5 tahun. Lu mau bangun 40 kota yang selevel sama DKI, mikir, jangan ketinggian, aku jatuh, Min. Nah, buat para pemilih, yuk yang realistis aja kita mikir, yang enteng-enteng aja dah yang mikirnya dah. Yang mau membangun kota sekelas Jakarta, pemerataan kagak gitu juga menerjemahkannya. Sama kalau modelnya Anies Baswedan bilang keadilan harus dirasakan oleh seluruh warga miskin Jakarta, seluruh warga Jakarta. Diterjemahkannya apa? Diterjemahkannya motor bisa sampai lajur tengah jalan Tamrin sampai Sudirman. Itu keadilan menurut dia. Bahaya tong.
yang begitu didiemin. Itu ada di zaman periodenya Anies. Kalau zaman dulu lajur sepeda motor, bahkan ya Ahok pernah melarang sepeda motor untuk masuk ke jalan protokol. Ada solusi? Ada. Seluruh gedung sepanjang Sudirman Tamrin harus membuka akses pintu belakang. Dan itu semua bisa. Yuk, yang mau debat, mau ngomong, komen. Gedung mana di Tamrin yang kagak bisa lewat belakang? Gua kasih tahu loh. Itu ada solusi, bukan cuma melarang, tapi ada solusinya, ada yang dipersiapkan. Sebelum dia memberikan sebuah larangan, dipersiapkan dulu nih penyangga-penyangganya. Jadi begitu sudah fix, semua udah beres. Nggak ada itu terhalang. Bohong. Orang bego kalau kagak ngerti jalanan. Mau jalanan mana? Komen. Gue kasih tahu ntar jalannya. Ya, itu jadinya pilih pemimpin yang kagak cuman bisanya janji-janji manis doang. Ya, 40 kota selevel Jakarta, satu stadion kagak kelar sampai dia lengser, sampai dia habis masa jabatannya. Itu cuma satu stadion, sampai gini hari masih dikerjain, masih dilakuin penyempurnaan. Artinya apa? 5 tahun aja buat satu stadion aja kagak sanggup, gimana 40 kota selevel Jakarta. Ya. Oke guys, jadi Bapak ini membuat opini atau pendapat bahwa selama 5 tahun kepemimpinan Pak Anies saja, ya, Jakarta itu belum maksimal ya untuk membangun satu stadion saja. Setelah beliau selesai masa jabatannya, ya masih ada penyempurnaan di sana sini, ya. Nah, ini wakilnya punya mimpi setinggi langit untuk membangun 40 kota selevel Jakarta dalam waktu kurang lebih 5 tahun, ya. Saya jadi teringat sebuah dongeng guys, ya. Dongeng itu untuk membangun 1000 candi dalam semalam. Menurut saya bisa saja 40 kota itu dibangun oleh Anies Caimin dalam kurun waktu 5 tahun, ya. Apabila mereka melibatkan jin, setan, genderuwo, ya, untuk ikut membangun kota-kota ini agar selesai tepat waktu guys, ya. Karena kalau dengan kemampuan, ya, dengan sumber daya manusia yang ada saat ini, ya, itu sangat-sangat tidak mungkin untuk membangun 40 kota selevel Jakarta dalam waktu 5 tahun. Untuk bangun IKN Nusantara saja, ya, itu program planningnya selesai, fix semuanya nanti di tahun 2045 guys, ya. Dengan asumsi bahwa ada keberlanjutan pembangunan, ada yang mau meneruskan IKN Nusantara itu, ya. Bayangkan, ya, IKN Nusantara dari zaman Pak Jokowi, ya, selesainya nanti di tahun 2045, ya. Ya, saat itu umur saya mungkin, ya, syukur-syukur kalau masih ada, ya. Kalau masih ada berarti saya udah tua banget guys, sudah punya anak cucu. Nah, ini guys, ya, kalau 1-2 kota masih masuk di logika saya, tetapi 40 kota selevel Jakarta dalam kurun waktu 5 tahun itu harus menghadirkan jin khusus, ya, yang bisa bim salah bim ada kadabra jadi itu. Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SG itu. Di sini adalah bentuk kegagalan Caimin. Oke, sebelum kalian mengomentari dengan cara negatif ya, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak menganggap ketika Caimin tidak tahu istilah SGI itu adalah hal yang negatif. Bukan itu poinnya teman-teman. Nah, sebagai seorang calon pemimpin, jujur saja tidak cukup bahwa kemudian misalnya orang-orang menganggap Caimin kan jujur ketika dia tidak tahu, dia mengatakan tidak tahu gitu. Oke, bagus sekali. Tetapi sebagai seorang calon pemimpin, jujur saja tidak cukup. Dia juga harus punya skill, punya kemampuan berkomunikasi dan cepat tanggap terhadap isu yang dilempar kepadanya. Nah, bukankah ketika Caimin tidak memanfaatkan 2 menit untuk menyampaikan pandangannya, itu adalah suatu kegagalan? Tentu adalah sebuah kegagalan. Karena apa? Sebenarnya pertanyaan tentang SGIE atau SGIE yang dilemparkan Pak Gibran itu bukanlah suatu pertanyaan baku yang harus dijawab dengan menjelaskan istilah itu. Bukan. Ada satu celah komunikasi yang bisa dimanfaatkan kalau memang Caimin itu tanggap ya. Dimana Mas Gibran sebenarnya membuka dengan kata-kata, ya saya tahu
Caimin adalah ketua umum PKB. Jadi saya yakin paham soal ini. Ketua umum PKB bisa menjadi salah satu pancaran dasar untuk kemudian menjelaskan tentang PKB itu sendiri. Nah, biarkan saja Caimin fokus menjelaskan tentang PKB sembari dia mengatakan, sebetulnya Mas Gibran saya kurang paham dengan SGIE. Tapi sebelum kita masuk ke SGIE, mungkin sebelumnya saya akan sampaikan dulu bagaimana kedudukan atau komitmen PKB di dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Ini perlu disampaikan sebenarnya. Bisa menjadi jalan Caimin untuk mengkampanyekan partainya sendiri. Dan selanjutnya, kemudian akan ada tanggapan dari Mas Gibran yang mungkin akan mengatakan tidak menjawab pertanyaan saya bahwa sebenarnya SGIE itu adalah begini, dan itu bisa dijadikan oleh Caimin sebagai salah satu jalan untuk kemudian dia menerangkan SGIE dengan elegan. Artinya apa? Ini adalah kegagalan komunikasi oleh seorang calon wakil presiden yang seharusnya tidak terjadi, teman-teman. Jadi bukan karena Caimin tidak tahu, tetapi karena Caimin tidak tanggap. Kira-kira begitu. SGIE, terima kasih. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Waduh Caimin, masa sekelas cawapres nggak tahu apa itu SGIE? Gua sebagai Aloy Ginta-Ginting yang memiliki moto hidup mencerdaskan kehidupan bangsa akan menjelaskan kepada Caimin dan kalian yang nggak paham tentang SGIE atau dibaca SGIE. Biar lebih gampang jelasinnya, gua pakai ChatGPT. Nah, oke ChatGPT, apa itu SGIE? Gua tanya ini ke ChatGPT, ChatGPT pasti paham. SGIE menuju pada berbagai tergantung konteks dan smart green, kayaknya bukan. Ini gua salah form. Sabar. Nah, sekarang pasti tahu kalau dalam segi ekonomi. Nah, SGIE itu dulu mungkin ini ChatGPT yang error. Kita pindah AI lain. Karena ChatGPT-nya Suren, gua pakai Copilot AI. Oke, kita tanya. Jadi AI, apa itu SGIE dalam ekonomi Islam? Oke, dia kayaknya tahu jawabannya, weh. SGIE adalah singkatan dari benar ini. Stand of Global Islamic Economy, yaitu sebuah laporan tahunan yang memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi Islam di seluruh dunia. Nah, bisa dibilang juga SGIE itu sebagai laporan tahunan atau indikator untuk mengukur sebuah negara Islam di ekonominya, guys. Gitu ekonomi syariahnya, mulai dari makanan halal, busana sederhana, busana muslimah, dan penjualan-penjualan lainnya berbau Islami. Gitu SGIE, paham kalian kan sekarang? Gitu aja nggak bisa jawab. Tapi mending sih daripada asam folat jadi asam sulfat, mending bilang nggak tahu aja dari awal. Yang namanya SGIE itu atau SGIE, analisa Vergo gini, jadi memang topiknya itu kan mengenai ekonomi. Jadi seharusnya istilah-istilah yang dia pakai itu pastilah seputar dengan ekonomi. Contohnya kayak gini, misalkan kalau kita ngomongin soal kedaulatan negara atau kita ngomongin soal hubungan Indonesia sama Amerika. Ketika ada orang menyebut CIA, udah pasti kita korelasikan dengan CIA. Nah, sama aja kayak gini, topiknya ini kan mengenai ekonomi. Apalagi latar belakang Caimin adalah PKB, partai yang kiblatnya itu Islam. Nah, istilah-istilah ekonomi syariah seharusnya beliau sudah sangat familiar. Nah, penyebutan dalam bahasa Indonesia nggak bisa dijadikan pembenaran. SGIE bisa juga disebut dengan SGIE. Sama kayak kita nggak pernah menyebut WHO, kita menyebutnya dengan WHO. Nah, karena itulah gue melihat permasalahannya justru ada di format debat KPU-nya. Kenapa debat format KPU itu sangat kaku, sehingga mengklarifikasi akronim SGI aja dihitung sebagai satu putaran. Karena untung aja debat kemarin itu mengenai ekonomi. Bayangkan jika debatnya itu formatnya hukum, dan Prof. Mahfud menggunakan asas-asas hukum yang pakai bahasa asli Belanda. Ya habis saja lawan-lawan debat yang lain. Tapi satu poin penting yang perlu diingat oleh para penonton, ternyata Gibran itu nggak seculun yang kalian kira. Karena apa yang dilakukan oleh Gibran tersebut dalam dunia hukum disebut dengan mengeksploitasi celah hukum. Jadi bukan pelanggaran hukum ya, tapi mengeksploitasi celah hukum. Artinya beliau tahu kalau di situ tuh ada celah yang bisa dimainkan untuk memenangkan dalam tanda petik debat, tapi nggak memberi dampak manfaat apa-apa ke masyarakat. Nah, debat capres-cawapres kan masih ada 3 kali lagi. Kita harap aja KPU bisa lebih lentur atau menjadikan pelajaran debat cawapres kemarin menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Ada anak pejabat sampai di lampu merah. Assalamualaikum Pak Muhaimin Iskandar. Saya stitch video Bapak ini yang sedang berkampanye di depan kader-kader PKB. Ya, Bapak mengatakan bahwa ada
anak seorang pejabat, ketika ada lampu merah, lampu merahnya dibongkar, kata gitu, supaya bisa lewat. Pak Muhaimin, masa sih Bapak takut sama belimbing sayur sampai harus berkampanye seperti itu? Bapak sebagai politikus, Bapak ini sudah terjun ya sebagai politikus tuh sejak lama, sejak Bapak menggulingkan Gus Dur. Sejak Bapak menggulingkan Gus Dur dari kepemilikan PKB. Bapak udah terjun dalam dunia politik. Dan dalam dunia politik Bapak itu memang kotor ya sejak zaman dahulu ya. Kotor cara-cara Bapak itu. Ya kan, Bapak mengkudeta Gus Dur. Paman Bapak sendiri itu, Bapak kudeta. Ya kan, cara-cara Bapak kotor. Makanya saya yakin sekarang pun yang Bapak pakai untuk menjatuhkan lawan-lawan Bapak itu dengan cara-cara pasti kotor juga. Ya kan? Salah satunya ini di video Bapak ini, Bapak mengatakan Mas Gibran katanya membongkar lampu merah. Menyindir-nyindir gitu, membongkar lampu merah untuk bisa lewat. Mas Gibran, kalau saya analogikan, dia mau melewati sebuah pencawapresan. Tapi karena usia dia belum 40, maka lampu yang harus dia lewati warna hijau itu nggak berubah-berubah, Pak. Merah terus karena belum usia 40 sesuai dengan undang-undangnya ya, undang-undang pencawapresan. Nah, di undang-undang yang lebih tinggi mengatakan bahwa ternyata jalanan itu bisa dilewati oleh orang yang berusia 17 tahun ke atas. Gitu. Jadi anak usia 17 tahun ke atas boleh melewati jalan itu. Sebagaimana bunyi undang-undang bahwa warga negara yang berusia 17 tahun ke atas boleh memilih dan dipilih, gitu Pak. Makanya Mas Gibran itu meminta kewenangan MK untuk nyetekin lampu merah ini ke hijau, supaya dia bisa lewat. Nanti kalau dia udah lewat boleh cetekin lagi deh ke merah, gitu. Gitu Pak. Jadi bukan dibongkar lampu merahnya, dicetekin dulu oleh MK ke hijau supaya Mas Gibran bisa lewat dulu. Tidak ada yang dibongkar, tidak ada yang diubah. Undang-undangnya tetap berbunyi usia 40 tahun ke atas untuk menjadi cawapres. Ya Pak. Karena cuma dicetekin doang. Jadi MK diminta tolong oleh Mas Gibran untuk mereview pasal tersebut. Masa sih saya nggak boleh lewat? Kan 17 tahun boleh lewat sini Pak. Oh ya udah deh, kamu lewat deh, saya cetekin deh, gitu. Cetek. Lewatlah Mas Gibran tuh karena lampu hijau. Kuculuk lewat. Lalu dicetekin lagi merah, cret. Ah, Mas Gibran sudah berhasil melewati lampu merah. Yang mana Bapak bisa melewati lampu merah tersebut karena usia Bapak sudah 40 tahun ke atas. Bapak tuh sudah tua, sementara Mas Gibran masih muda. Artinya apa? Sebenarnya lampu merah itu bisa dilewati oleh siapapun nanti, Pak. Nanti anak Bapak pun, walaupun belum berusia 40 tahun, bisa lewat situ, Pak. Nggak perlu bongkar-bongkar. Mintalah review dari MK untuk nyetekin lampu merah ke hijau. Kalau sudah lewat, setiap orang yang sudah lewat dari lampu merah itu, ya sudah lewat. Dia tidak bisa diganggu-gugat, disuruh mundur, nggak bisa, Pak. Karena sudah lewat. Nggak bisa mundur lagi, sudah lewat. Nah sekarang perjuangan Bapak, karena Mas Gibran sudah berjuang berhasil melewati lampu merah, Bapak juga berhasil melewati lampu merah. Perjuangan Bapak yaitu bersaing prestasi dengan Mas Gibran, bersaing kompetensi, supaya nanti rakyat memilih Bapak atau memilih Mas Gibran. Gitu Pak. Masa Bapak takut sama belimbing sayur? Takut sama asam sulfat, ya kan? Kan kader-kader Bapak tuh sibuk sekali ya yang pendukung Bapak tuh. Asam sulfat. Masa takut? Kan cacatnya Mas Gibran tuh udah banyak, udah dikumpulin sama pendukung-pendukung Bapak tuh. Belimbing sayur, asam sulfat, takut debat, anak kemarin sore, anak ingusan, anak mendompleng paman, anak mendompleng presiden, segala macam itu kan. Cacatnya banyak itu Mas Gibran. Ngapain Anda takut? Ya kan? Sekarang serahkan saja kepada rakyat. Rakyat mau memilih apa tidak. Bapak nggak usah takut. Bapak kayak emak-emak kampanyenya. Ngungkit-ngungkit masa lalu. Ini kalau
kita mau bahas tentang karakter-karakter pemimpin seperti Bapak ini, Bapak tuh memang percis seperti perempuan. Jadi kalau berantem sama suaminya itu, ya berantem sama suami, selalu ngungkit-ngungkit masa lalu, diungkit-ungkit gitu. Dia tidak melihat ke depan, tapi melihatnya masa lalu. Bapak begitu, melihatnya masa lalu. Bapak ini cawapres loh. Harusnya Bapak memandang ke depan, ya lurus ke depan. Jangan melihat ke belakang, apalagi Bapak takut kesaing sama anak bau kencur. Bapak takut kesaing ya. Atau mungkin Bapak masih kesal karena Bapak sudah menunggu berpuluh-puluh tahun untuk jadi cawapres, sementara Mas Gibran belum waktunya tapi bisa jadi cawapres. Kesal Bapak ya? Emosi? Marah? Hah? Marah Pak dengan Mas Gibran? Ya kalau marah nggak gitu caranya Pak. Kalau Bapak marah, sekarang Bapak tunjukkan prestasi Bapak apa. Selama ini Bapak punya prestasi apa yang bisa Bapak banggakan kepada rakyat? Kalau prestasi Bapak hanya mengungkit-ungkit, menjelek-jelekan cawapres lain, artinya apa? Bapak tidak punya kebanggaan yang bisa ditunjukkan kepada rakyat. Iya kan? Kita tahu loh program-program Bapak apa nanti kalau jadi presiden. Mau merdekakan Palestina. Itu cita-cita Bapak ya. Yang menurut saya cita-cita bagus. Sebagai umat muslim memang semuanya juga mau sih Pak. Palestina itu segera bebas dari penjajahan Israel, ya kan? Kita semua juga mau. Keren itu. Kemudian Bapak mau menggratiskan BBM. Wede. Keren itu Pak. Berarti Bapak punya uang banyak untuk mensejahterakan rakyat nanti, ya. Juga Bapak punya uang banyak untuk mengantisipasi kalau negara Indonesia ini nanti jadi negara paling miskin karena nggak punya pemasukan. Oke, mungkin maksud dari Caimin ini ya, ada anak pejabat sampai di lampu merah ya, lampunya masih merah, bukannya menunggu tetapi justru malah lampu merahnya dibongkar ya. Ini kalau kita kembali lagi ya, maksudnya memang menyindir Mas Gibran, terutama dari aturan dari Mahkamah Konstitusi yang tempo dulu diubah ya, hanya untuk agar anak pejabat ini bisa lolos menjadi pasangan dari Pak Prabowo. Mungkin maksud dari Caimin arahnya ke situ guys ya. Namun ya kalau kita saksikan kembali sebelumnya ya, ada pendukung-pendukung dari Pak Anies Muhaimin ini yang mereka kecewa dengan penampilan yang kurang impresif dari Caimin dalam debat Cawapres kemarin ya. Karena mereka merasa bahwa Caimin sebenarnya sudah kalah telak nih, kalah total dari seorang bocah ya bernama Mas Gibran. Karena memang secara pengalaman seharusnya Caimin yang lebih unggul daripada Mas Gibran guys ya. Nah guys, saya kembali lagi untuk memilih capres dan cawapres tentu kita harus menggunakan logika kita ya, rasionalitas kita. Karena ada beberapa janji-janji dari pasangan capres-capres ini yang menurut saya kurang begitu masuk di akal sehat kita sebagai manusia guys ya. Karena ada program untuk membangunkan 40 kota dalam tempo waktu 5 tahun dan itu tidak main-main ya, selevel dengan Jakarta ya. Ya kalau selevel dengan salah satu kota yang ada di NTT ya, kota kecil yang ada di Papua atau di Maluku ya masuk akal ya. Tetapi ini Jakarta coy ya. Bayangkan ya, Jakarta dengan gedung-gedung yang sangat banyak, dengan luar biasa keramaiannya seperti itu. Nah ini mau dibikin 40 kota guys oleh Caimin dalam waktu 5 tahun. Dan jelas ini sesuatu yang sangat sulit sekali untuk diterima oleh akal sehat kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu, jangan sampai salah memilih pemimpin. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang hanya mengumbar janji-janji bohong, tetapi harus kita realistis guys ya, dengan program-program dari mereka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, salam 3 jari.